ustazah, staf, dan seluruh keluarga besar Baitul Quran Amanar, dan yang terhormat seluruh wali murid TAUD 1 dan MI Tahfidz Amanar. Izin memperkenalkan, saya Ustazah Yulia Adini sebagai pembawa acara pada hari ini memohon izin untuk membacakan susunan rapat pada pagi menjelang siang hari ini. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah oleh Akhi Lingga, kemudian sambutan pembina rumah Quran Amanar, kemudian motivasi dari Ukti Tata, kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TAUD 1 dan MI Tahfidz Amanar, dan yang terakhir pembentukan halakoh kelas masing-masing bersama wali kelasnya. Untuk menyingkat waktu, marilah memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya tilawah Quran surat Luqman yang akan dibacakan oleh Akhi Lingga. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asyirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon maaf karena ayah sedang ada halangan, maka kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu motivasi dari Ukti Tata. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in, amma ba'd. Sebelum Ana mulai, perkenalkan nama Ana Mahastara, bisa dipanggil Tata. Ana anak dari Ibu Triati ya, dan Bapak Supri. Dan sekarang alhamdulillah Ana sedang berkuliah di Jakarta. Jadi belum menjadi ustazah di sini, masih bantu-bantu aja. Duduk Ana di sini sekarang untuk menyampaikan sedikit nasihat tentang menghafal Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Quran ma'a as-safaratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Wa yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dan terbata-bata dalam membacanya, maka alaihi ajran, zada alaihi, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang membaca Al-Quran mendapat kebaikan sendiri, dan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata akan mendapatkan pahala yang lainnya. Waltali la aqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah 1 huruf, walakin alifun 1 huruf, wa lamun 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, bukan patokannya setiap kalimat mendapat 1 pahala, tapi setiap huruf yang kita baca mendapat pahala. Thumma tali, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang tidak ada ayat Al-Quran sedikit pun di dalam hatinya bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wal akhir wa hadzal masyhur baina thullabil ilm. Dan yang terakhir dan yang paling masyhur di antara talibul ilm, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Jadi ibu sekalian, mempelajari Al-Quran adalah tolak ukur kebaikan seorang muslim. Ya, jadi sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Wahunaka fi ahadil majlis, dan di suatu, Ana mau bercerita sedikit. Di suatu majelis, sa'al al-hadir, ada hadirin yang bertanya kepada Syekh, ya Syekh, ibni bada fi hifdzil Qur'anil Karim. Wahai Ustaz, anakku mulai menghafal Al-Quran. Waqad hafizal an 5 ajza, dan sekarang dia sudah hafal 5 juz. Waqad yash'uru bil malal min kathratil hifdz, dan dia sekarang merasa mulai bosan karena hafalannya. Waqad la yastamirru fil hifdzi law taraktuhu, dan sekiranya aku meninggalkannya, mungkin dia tidak akan melanjutkan hafalannya. Famadza af'al, dan apa yang harus aku lakukan? Wa ma hiyal a'malu allati aqwamu biha ma'ahu, dan amalan-amalan apa yang bisa membuatnya bersemangat menghafal Al-Quran dan agar dia melanjutkan hafalannya. Wa qala Syekh ijabah, fanaqulu ibtida'an syakarallahu sa'yaka wa hirsuka ala hifdzi ibniki lil Qur'an. Semoga Allah memberkahimu dan membalasmu atas keinginanmu untuk anakmu menghafal Al-Quran. Qala Syekh, kata Syekh itu, wala'alla Allah Ta'ala an yuqarra 'ainaka mustaqbilan bil itmamil hifdzil Quran. Dan semoga Allah mengindahkan matamu di masa depan dengan selesainya hafalan anakmu. Wa tanawul fil akhirah ma jaa fil hadits. Dan semoga kalian, para orang tua yang anak yang menghafal Al-Quran, mendapat balasan di akhirat sebagaimana qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahih, man qara'al Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi, barang siapa yang membaca Al-Quran
dan mempelajarinya dan mengamalkan Al-Quran tersebut, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur, akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota dari nur atau cahaya. Pada hari kiamat, orang tua dari anak yang menghafal Al-Quran akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Dawuhu mithlu dawi syams, yang cahayanya bagaikan cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullatan, dan akan dipakaikan pakaian kehormatan kepada kedua orang tuanya. La taqumu lahuma ad-dunya, yang tidak sebanding sebagaimana yang ia dapatkan di dunia. Fayaqulan, dan mereka berdua bertanya, bima kusina hadza, kenapa kami dipakaikan pakaian seperti ini? Fayuqalu lahuma, dan dikatakan kepada mereka berdua, bi akhdhi waladakuma al-Qur'an, karena anak kalian berdua berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena anak kalian berdua, kalian ajarkan Al-Quran, kalian didik dengan didikan Al-Quran. As-sahih ala syarti Muslim, was-sahahahu al-Albani. Hadis sahih yang diriwayatkan dan disahihkan oleh Al-Albani. Wa ma dzakartuhu min syu'uril waladi bi syai'in minal malal, dan adapun yang engkau tanyakan tentang rasa malas pada anakmu, fa hadza amrun mutawaqqa', maka sesungguhnya ini adalah hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Fannasu al-basyariyah la tathbutu 'ala al-hal, karena sesungguhnya jiwa manusia itu tidak bisa berpatokan atau selalu ada di satu tempat. Waqad akhbarna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli 'amalin fitrah, setiap amalan itu ada periodenya. Fal futur wa dha'fu min tabi'atil insan, dan rasa malas dan kelemahan termasuk salah satu sifat dari manusia. Wal muwaffaqu min jahada hadil fatur, dan orang yang sukses adalah yang mengalahkan rasa malas ini. Wa dawama 'ala al-'amali shalih wa in qalla, dan tetap dan terus beramal saleh walaupun sedikit. Wa madza taf'al, dan apa yang akan kami lakukan kepada anak kami? Fanusihaka an la taghfil 'amal at-targhib wa tahfiz, aku menasihatkan kepada kalian, hada qala syekh, kata syekh tersebut, aku nasihatkan kepada kalian, janganlah kalian meninggalkan motivasi dan dorongan kepada anak-anak kalian. Fatarghabu fi hifdzil Qur'an, agar dia mau menghafal Al-Qur'an. Bitadzkiri bi fadli hifdzihi, dengan menyebutkan keutamaan dan pahala-pahala menghafal Al-Qur'an. Kemudian wa takafuhu bi syai'in minal umuri dunyawiyyah allati yuhibbuha, dan mungkin terkadang bisa kalian memberikan hadiah kepada anak-anak kalian tentang hal-hal duniawiya yang mereka sukai. La siyama 'inda nasyatihi wa qat'ihi syautan fil hifdzi, apalagi ketika masa-masa pertumbuhannya dan dia malas terhadap hafalannya. Wajtahid fid du'a, dan berusahalah kalian dalam berdoa. Fa innal qulub yusarrifuha Allah ta'ala haitsu yasha, karena sesungguhnya hati manusia tidaklah bisa dibelokkan atau tidak bisa dibolak-balikan kecuali dengan sang pemiliknya, yaitu Allah Ta'ala. Nas'alullaha an yuslihana wa dzurriyyatina, kami memohon semoga Allah memberikan kita istiqomahan dalam amal saleh dan mensalihahkan anak-anak kita. Aktafi bihadzal qadr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam menghafal Al-Quran. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pembina Yayasan Rumah Quran Amanar, yaitu Bapak Subri Mahendra. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para ustazah, ustaz, ibu-ibu, wali santri yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga siang ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa menghadiri acara pertemuan antara ustaz dan ustazah dan para ibu-ibu wali santri yang dimuliakan Allah. Saya di sini hadir di depan ini selaku pengurus. Jadi sama seperti rekan-rekan semua, kita ini bisa dikatakan ini adalah perusahaannya Allah. Rumah Quran ini adalah perusahaannya Allah. Saya berdiri di sini sebagai karyawan, sama seperti kita semua, dan kita semua punya kesempatan yang sama, nggak ada bedanya antara saya, ustazah dan lain-lainnya. Ini semua adalah sebagai karyawan. Kalau bisa dikatakan, bisa diumpamakan ini adalah suatu kapal, maka saya adalah sebagai ABK atau kapten atau apalah di situ. Jadi kita semua bisa ambil bagian dengan yang sama. Saya yang menyampaikan, marilah kita sama-sama untuk memperbarui dan menyamakan persepsi, yaitu niat. Mari kita perbaiki niat kita, utama kita di sini seperti kita tadi mau berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Jadi atas nama Allah kita ini berniat adalah demi Allah, untuk Allah, dan tidak ada daya dan upaya kita kecuali atas pertolongan Allah. Jadi niat kita bukan karena apa-apa, bukan karena duniawi dan seterusnya. Kita belajar Al-Quran ini adalah niat kita adalah untuk belajar membaca yang pertama, makhraj dan tajwidnya, kemudian mengamalkan. Belum cukup, satu, membaca sampai hafid, sampai bersanad dan seterusnya, itu hanya baru pertama. Kemudian kita amalkan satu persatu, ayat per ayat. Kemudian belum cukup juga, kemudian kita sampaikan kepada manusia dan orang lain. 3 tahapan itulah yang kita niat kita. Kemudian gajinya, bayarannya nanti nunggu Allah di akhirat. Jadi fadilah akhirat yang kita harapkan, bukan dunia. Jangan kebalik. Kadang-kadang kita niat itu dunia, ya kan? Akhiratnya nanti. Sementara yang paling kita utamakan adalah niat kita adalah untuk akhirat. Kita ini bekerja untuk akhirat ini, bukan untuk dunia. Beda seperti kerja di dunia, jadi perusahaan apa kayak, bukan, kita perusahaan Allah. Jadi niatnya karena akhirat. Nanti ngambilnya di akhirat. Masalah dunia dapat itu hanya bonus dari Allah. Pasti dapat kalau kita mikirkan akhirat, maka dunianya pasti ikut. Jadi saya akan menyampaikan yang pertama adalah biografi ya. Biografi pondok ini, rumah Quran ini. Awalnya dulu tahun 2017, ya kan? Itu tanah milik saya, milik keluarga saya ya, terutama saya karena saya orang kepala rumah tangga, itu punya saya dulu. Ya. Kemudian yang ini punya ayu saya, yang ini punya ayu saya, meninggal saya beli yang ini. Kemudian diwakafkan sudah yang ini. Pertama awal dari sini kita wakafkan. Kemudian ke belakang sana ada saya beli tanah sedikit. Kemudian alhamdulillah keluarga mau juga, dorongan keluarga, anak-anak saya, istri saya udah kita wakafin juga, diwakafin. Artinya kalau diwakafin bukan milik kita lagi. Jangan salah, ini Pondok Sobri banyak orang dengar gitu, saya geli saya dengarnya. Enggak ada. Ini bukan pondok saya. Ya kan, saya hanya pengurus karyawan saja di sini. Terus saya akan mundur kalau udah ada yang bisa mumpuni, kami mundur. Ya, kami juga akan menjadi santri juga. Saya ingin jadi santri juga, setoran juga sama anak-anak nanti. Begitu. Jadi kemudian ditambah lagi sedikit ada kawan
tanah warisan punya istri saya juga diwakafin. Kemudian ayu saya di sini, ini punya ayu saya ini yang di Jerman ini. Saya membuat masjid kok terhalang dengan tanah ini. Mau saya beli dulu. Beliau untuk apa? Untuk masjid. Kemudian karena hidayah dia saya sampaikan padilah-padilahnya. Alhamdulillah tanah ini yang ke sana diwakafin juga mau. Udah nggak, kalau untuk masjid saya juga ikutlah katanya kan gitu. Saya juga mau investasi akhirat. Alhamdulillah mau beliau. Akhirnya saya dirikan masjid. Benar dia datang ke sini, masya Allah jadi masjid. Tambah senang beliau, masya Allah benar-benar nggak main-main ini kata dia kan gitu. Akhirnya tanah di situ yang ada setengah bau itu juga punya beliau. Ini juga saya wakafin. Kalau wakafin tanda tangan kita, tanda tangan. Kita sama-sama kan KUA. Rubah nama kita menjadi nama Allah. Secara agama ini milik Allah. Sama seperti masjid itu, masjid pasar itu nggak ada yang punya. Kalau yang mereka pengurus ya pengurus saja, nggak bisa memapakan ya kan. Begitu juga ini. Jadi alhamdulillah kita hitung-hitung tanah ini sudah hampir 1 hektar. Nah, tinggal rumah itu yang belum itu. Itu rumah itu yang untuk penanganan saya. Itu nggak saya wakafin rumah itu. Sama kolam 5 itu. Sisanya 1 hektar tuh udah punya Allah Subhanahu, udah punya kita semua. Jadi artinya saya menyampaikan ini, jadi ini milik kita bersama. Mari kita urus, ya kan? Kadernya saya kaderkan anak saya belajarkan agama, kadernya. Saya juga mohon anak-anak kalian, anak-anak ibu-ibu juga sama bergabung kita. Ya kan, menjadi tadi seperti yang disampaikan sama Uti Tata tadi, kita mendapat fadilah di akhirat nanti. Ya kan? Kalau dunianya pasti ikut, ya kan? Dunianya itu pasti ikut. Kalau kita mengharapkan mengharapkan akhirat, dunianya pasti ikut. Ya kan? Fadilahnya di akhirat, contohnya sudah disampaikan. Golongan manusia terbaik. Jadi manusia terbaik itu bukan orang yang ganteng, yang cantik, yang kaya, pejabat, bukan di hadapan Allah. Nanti kita baru tahu nanti kalau kita ada di persidangan Allah nanti. Pejabat segala macam kaya raya nggak ada. Orang-orang penghafal Quran ini orang yang terbaik. Ya kan, masih banyak fadilah yang lain nanti disampaikan lah. Mungkin beliau ibu-ibu semua sudah tahu ya fadilah-fadilahnya terutama ya. Kemudian bisa memberi syafaat, menjadi keluarganya Allah. Masya Allah. Jadi anak-anak kita ini menjadi keluarganya Allah. Bagaimana nggak bangganya kita? Kita jadi keluarganya Pak Lurahnya aja, Masya Allah udah enak banget ya nggak? Bebas sana sini enak. Keluarganya Pak Camat, wah enak kan keluarga Pak Camat, mau masuk kantor. Keluarganya Presiden, wah enak banget. Jadi tetangganya udah seneng, ya kan? Jangan nggak jadi keluarganya, jadi tetangga presidennya mau bangga-bangganya. Ya kan? Ini keluarganya Allah yang punya jagat raya ini. Masya Allah. Itu nanti kita ambil nanti. Itu yang paling penting kalau jadi pegawai, jadi jenderal, wah nggak ada apa-apanya. Jenderal di akhirat lama. Iya, jenderal di sini berapa lama? Ya kan bisa jadi jenderal. Di sana lama. Oleh karena itu kita mintanya niat kita akhirat, jangan dunia. Ini kadang-kadang banyak, saya dulu juga begitu. Dunia padahal dunianya kecil sekali. Nanti dibacakan oleh anaknya tentang apa itu artinya di Al-Qur'an itu kan, Al-A'la dan seterusnya itu kan. Ya kan masih banyak itu nanti. Kemudian fadilah dunianya itu pasti. Saya nggak mengharapkan dunia. Dulu itu demi Allah nggak mengharapkan dunia. Harapan itu akhirat saya terima nanti. Karena nanti di padang mahsyar kita akan diberi mahkota kan, udah tahu semua kan? Ya kan? Contoh seperti di sini ya, ibu-ibu, jangan di tingkat nasional, di tingkat kecamatan kita seneng. Nih, ibunya Fadil maju ke depan katanya. Kumpul di 7 Agustus di lapangan itu. Nih, Ibu Fadilnya orangnya bagus, seneng nggak kita? Dibangga-banggakan. Ini sama presiden dibangga-banggakan, seneng banget. Ini dibangga-banggakan di akhirat nanti di majelisnya Allah. Allah yang bangga-banggakan. Nih contoh nih, ibu ini nih hebat di dunia dulu katanya. Itu hadisnya ada begitu kalau nggak salah disampaikan. Kata ibu itu, amalan apa yang saya kerjakan dulu? Kayaknya biasa-biasa saja saya dulu di dunia dulu. Tidak. Anak ibu adalah anak-anak penghafal Quran, Masya Allah. Dikasihlah mahkota itu ceritanya Nabi di hadisnya itu. Tadi udah disampaikan mungkin sama yang lain nanti. Kemudian ini pengalaman saya pribadi ya, pengalaman pribadi saya dulu juga sama kayak ibu. Niat kita pertama baik dan seluruhnya mudah-mudahan istiqomah baik. Tapi kan banyak ujian. Ujian itu datangnya dari luar, dari dalam sendiri.
Nanti kalau suami istri, nah suami istri ini nggak pas, udahlah ngapain jadi penghafal Quran, mau jadi apa, ya kan? Tetangga, belum lagi kakak adik kita, paman, ya kan? Belum lagi dari tetangga-tetangga. Semakin kita menegakkan syiar Allah ini semakin banyak ujian, memang kan? Itu ada dalilnya. Sampai Nabi Muhammad dulu ditempokin mau dibunuh kan, menegakkan la ilaha illallah saja udah berat sekali. Ya kan, ibu-ibu udah merasakan kan, pasti merasakan lah. Dari kanan kiri, jadi apa nanti kemana, sekolah banyak pilihan terus, sekolah yang internasional, yang bonafit, wah, ya kan, banyak kenapa sekolah di situ, masya Allah, ya kan. Saya juga itu begitu Bu, sampai saya dulu, justru saya dulu masuk sekolah dulu masih kelas-kelas kecil Bu, karena setelah baca-baca itu dalilnya, padilahnya bagus sekali, enak sekali ya, kalau punya anak yang soleh. Seperti tadi lagi dikatakan lagi, ketika anak Adam meninggal dunia, terputus hubungan semuanya kecuali 3. Kan dengar sih ibu-ibu semua itu hadisnya sahih itu, anak-anak kecil dia tahu dari pasaran itu hadis itu, dan tidak bisa diragukan lagi hadis itu, kecuali 3. Kita masuk kuburan semua itu, udah yang sholatnya nilainya 10 ya 10, yang naik haji nilainya 5, yang puasa nilainya tutup. Buku hitungan amal itu tutup kecuali 3. Nah ini yang kita cari, 3 ini nyambung, 3 ini walaupun kita ada mati nyambung terus. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ini kalau ilmu yang bermanfaat dipakai orang terus ya kita ngalir terus. Dan anak yang soleh, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, bukan anak yang mendoakan orang tuanya. Kalau anaknya nggak soleh gimana, ya kan, untuk diri sendiri aja susah. Maka jadikanlah anak-anak yang sholat, diantaranya lewat sini. Nah saya mulai, kalau saya boleh cerita testimoni, pengalaman saya juga begitu. Saya dulu nyari, pondok hafid dulu nggak ada Bu, susah cari dulu itu. Di Lampung ini saya cari, ada ketemu di Darul Hufaz yang paling keren, waktu itu mah bagus-bagus, paling hafalannya jebolkan orang hafiz banyak di Darul Hufaz dulu. Kalau sekarang sampai 20 sekian juta coba dengar di sana. Baru masuk saja. Menurut saya dulu besar, tapi setelah saya mengetahui tentang ilmu, tentang sedekah, kecil 20 juta itu. Iya. Kalau untuk Allah kecil itu karena apa? Karena coba bayangkan. Sekarang ibu-ibu masukkan ke SMA swasta yang lain atau sama negeri, itu biaya hari-hari berapa? Belum biaya motor 10-20 juta nggak berat. Saya lihat tadi baru lewat SMA Gajah Mada, ya, yang Gajah Mada, saya lihat tuh, pakaiannya berapa belinya itu, sanggup, ya kan? Nanti padilahnya jadi apa sih? Coba bayangkan, mau jadi apa dia itu? Apa nggak sehebat Padang Masyar tadi? Ya kan, jauh nilainya. Ya kan, jauh nilainya. Tapi kita berlomba-lomba untuk dunia, nggak berat, 10-20 juta kecil. Tapi kalau untuk agama memang setan tuh menggodanya. Untuk apa? Udahlah katanya kan gitu. Tapi setelah saya cerita saya lagi ya, Darul Hufaz, saya masukkan ke Darul Hufaz. Di Darul Hufaz itu dulu itu ada kurang lebih 1000 orang. Bayangkanlah 1000 orang anggaplah. Itu yang tahasus nggak sampai 10%. Tahasus namanya, menghafal Quran. Saya pengennya, niat saya memang menghafal Quran, tidak ada lain. Saya maksa setengah sama beliau-beliau ustazah-ustazah itu. Saya, anak saya Pak, kelas berapa nih? Si Tata ini masuk kelas 5. Si Lingga masuk kelas 4. Mbak Ara dulu masukkan ke Gontor. Karena saya dulu mengerti sunnah, dulu masih saya Gontor. Oke, sama masukkan Gontor, Mbak Ara. Kemudian Tata ikut semua. Karena udah saya doktrin sama saya. Dari kecil tuh saya, dari kelas kecil udah saya doktrin. Bagaimana hafal Quran. Ya caranya nggak mau kamu masuk pondok, nggak mau Pak, anak-anak itu pasti juga senang-senang, jangan suka main-mainan, pondok apa ngeri kan gitu kan. Tapi kita kasih tahu dulu dari awal itu udah kasih didikan pondok, didikan agama. Dari kecil dia belum baca udah saya kasih buku-buku tentang agama. Ya ini loh yang nggak belajar agama nanti masuk neraka. Ini loh di pondok nutup aurat dan seterusnya, nanti jadi pengusaha yang Islam. Ini loh di neraka yang susah. Ini loh di surga banyak es krim, banyak main-mainan, banyak mobil-mobilan, ya kan? Ini loh di neraka, wah banyak kadang doktrin masuk.
Ini terjadi benar nggak bohong ini nih, emang terjadi beneran begitu kan? Di masyarakat sekarang coba, yang kaya raya tapi stres, ya kan, pejabat tapi bunuh diri, banyak. Kaya masuk penjara. Artinya pejabat dan kaya itu nggak menjamin kebahagiaan. Nah, mulai dari situ saya meniat sama Allah, coba saya belajar agama. Jadi setelah yang paling besar anak saya itu milih, udah tamat SMP, tamat SD itu tanyain, milih sendiri. Nah sekarang mau kemana? Mau ke pondok, mau sekolah yang hebat, yang internasional, apa mau ke Gontor, mau pondok. Kelas 6, coba pilih lagi mau kemana? Ya pondok lah. Pondok itu jelas surga, enak, banyak es krim dan sebagainya kan gitu kan. Di sini ngeri kan gitu kan. Pondok, masuk pondok. Jadi bukan saya, karena saya masuk pondok. Dia sendiri, kemauan dia sendiri. Tapi kita doktrin dulu dengan yang kebaikan. Adik-adiknya kemana? Ikut. Kelas 5 sama kelas 4. Tapi saya juga punya keyakinan saya harus hafal Quran. Harus masuk tahassus. Di sana saya dites dulu. Alhamdulillah di sini ngaji kampung waktu itu kan. Tapi udah bisa lah dia baca Quran. Tapi taksirnya belum pas. Waktu itu kelas 5 si Tata, si Lingga kelas 4. Saya setengah maksa, harus tahassus Pak, tolong Pak, anak saya Pak, saya pengen hafal Quran Pak, bayarnya mahal nggak apa-apa Pak, saya utang-utang dari mana saya, pokoknya sampai kan, sekarang dapat padilah itu kan, oke, masuk si Tata dites nggak lulus, Pak ini separuh aja lulusnya Pak, belum bisa, tolong bantu sih, saya bilang kan, harus ke situ, kalau nggak itu saya nggak suruh di sinilah, saya bilang kalau nggak tahassus, ngapain kalau nggak tahassus, banyak sekolah lain, saya bilang di luar sana. Si Lingga nggak lulus juga, udah bagaimana caranya di les dulu di situ, seminggu dapat berita lulus, alhamdulillah masuk tahassus, senang bener saya. Iya, apapun tadi masuk tahassus. Jadi beda tahassus sama sekolah umum, karena pengalaman saya kalau sekolah umum itu di Darul Faiz itu 6 tahun, pondok Afid itu hebat-hebat orangnya, paling dapat 5 juz, 6 tahun, tamat SMP, tamat SMA, 10 juz paling udah kencang ya. Jarang yang tapis di mana saya lihat harus tahassus Pak, karena kalau hafalannya kenceng pun di rumah, di sekolahan, kalau pulang ke rumah habis, murojaahnya hilang, lihat TV hilang, gitu, ya kan? Jangan khawatir Bu, alhamdulillah. Saya lihat target perkembangannya itu pertama sebaris, 2 baris, waduh susah Bu. Saya dulu sampai mau keluar Bu, teman saya Mas Heru sekarang demi Allah masih hidup tuh, masih ketemu kemarin dia, nyesel dia. Jadi kenapa? Dulu Bu, nanti pasti Ibu bermasalah nanti. Saya ceritakan sebelumnya. Saya dulu hampir marah juga Bu sama Ustaz, sama pondok itu Bu. Udah bayar mahal-mahal, korengan, hilang terus sepatunya. Waduh gimana nih? Pas saya masuk WC-nya itu ada kotoran Bu. Marah saya. Gimana saya diurus di sini? Saya dulu masih awam juga setengah-setengah Bu ya. Jadi emosi saya. Teman saya itu emosi. Pondok nggak bener, buang. Udah anak saya pulang Bu. Tapi saya merenung Bu, saya waktu itu nggak jadi anak teman saya pulang, anaknya dibawa pulang Bu. Saya merenung kan ada apa salah Lingga ini, dosa apa, kok bisa mohon maaf sampai disiksa begini sih, ada apa sih ini? Saya pikir ini mungkin ujian dari Allah, ya kan? Saya pelajari lagi memang kalau dia mau enak-enak aja nggak usah di pondok, dia SMA yang bangga besaran itu aja pakai Mercy, mobilnya pakai AC. Jadi nanti kalau kita mati dia di lapangan nggak ngerti apa-apa, jadi anak cengeng. Mungkin itu dengan begini ini pelajaran yang berharga sekali, ini berapa puluh juta bayarnya ini. Coba sekarang udah kerasa, dia sendirian Bu, udah korengan segala macam udah kuat dia. Susah nggak makan, ada pelajaran lapar Bu, bayangkan. Ada pelajaran hilang sepatu, nggak pakai sepatu Bu, sampai seminggu nggak pakai sendal Bu. Ada pelajaran itu penilaian berharga yang nggak kita sangka-sangka waktu itu. Sekarang merasakan, sekarang kuat mereka. Alhamdulillah sampai saya carikan lagi setelah kelas 2 SMP Bu. Alhamdulillah betul Bu, udah habis Quran Bu. 2 SMP dari kelas 5, kelas 2 4 tahun, 3 tahun ya, selesai Bu. Selesai setoran aja. Saya dulu masih awam loh, hafid. Itu kalau kita lihat sekarang udah ngerti itu hanya setoran saja Bu. Tapi belum mungkin, harus dikaji lagi. Saya cari lagi Bu, pondok yang ada sehnya. Yang seh itu yang sudah internasional. Sekalinya ada saya cari di Hasunah, di Tasik, ada juga di Jogja. Kebetulan di Tasik ada adik saya jadi guru, bisa memantau, mbak saya juga di sana. Disitulah
Qadarullah dapatlah di situ, ada irsyad juga ada. Dapatlah di situ Bu, ada syekh. Sekalinya masuk syekh itu enggak gampang-gampang Bu. Ini mau masuk syekh yang 30 juz ini, mau masuk syekh itu harus hafalannya dites dulu Bu. Kalau kita kan bangga 30 nih, syekh 30 juz sudah sah, restore 30 juz. Di sana ketangkap cuma 5 juz Bu. Adek ini cuma 5 juz yang bisa ketangkep katanya. Masya Allah jauh banget. Yang di lainnya berat brutul. Emang betul setoran, emang begitu pasarannya katanya. Mulai dites lagi Bu. Sebelum ke syekh kita harus ke asistennya dulu. Ke asistennya dulu. Bentar ya. Halo, assalamualaikum. Salah. Mas, 55 stak aja ya, di mobilku ada 55 stak aja ya. Iya. Langsung 5 staknya aku mau turunin. Iya. Ya makasih ya. Makasih ya. Ah, iya. Ya. Gitu. Apalagi tadi? Oh, syekh ya. Gitu Bu. Jadi udah tahap-tahapannya itu ada 3 tahapan sekalinya Bu. Ini pengalaman ya, saya kali dengar juga. Jadi kita itu ada taksin pertama. Taksin itu belajar lah, masih awal dasarnya taksin. Udah taksin, belajar Al-Quran, setoran, hafiz 30 juz. Tahapan kedua. Orang yang hafiz 30 juz itu belum. Ada tahapan lagi bersanad. Menghadap sanad itu, mau jadi syarat itu sama syekh itu yang 30 juz itu paling cuma 5 juz, 10 juz, Tata nggak usah 10 juz, Lingga lu 5 juz nggak usah lu, ketangkep sama syekh itu. Kalau Tata, syekhoh namanya. Kalau laki perempuan ya, kalau yang apa namanya syekh. Ya kalau laki-laki kan gitu kan. Nah, jadi itu sebelum ke syekh itu prosesnya lama lagi Bu. Kecuali sudah mungkin dia langsung terima. Enggak Bu, itu bertahun-tahun lagi Bu. Masya Allah. Artinya dia menambah pahala itu nggak putus Bu. Kecuali kalau kita kerja perusahaan kalau nggak lulus nggak dikasih gaji toh. Kalau di Allah ini nggak lulus dapat gaji terus. Itu enaknya, jangan khawatir. Kalau hafid itu hanya bonus Bu. Nggak ada di hadis tadi orang yang habis Quran, tidak. Orang yang penghafal Quran yang dapat fadilah itu, dapat keutamaan itu orang yang penghafal Quran, bukan hafiz Quran gitu. Tapi semakin banyak hafalannya maka semakin berkumpul di dekat derajatnya beda. Ya kan? Jadi begitu Bu, ini cerita saya dulu Bu. Jadi bertahun-tahun sebelum kena hafiz itu ke syekh, kita harus menghadapi asistennya dulu. Asisten ini yang sudah hafiz, yang sudah punya sanad 10, baru kita ngadep dia. Baru belajar dulu terus begitu sampai pertama 2 tahun, setahun lah baru hafiz. Yang hafiz beneran tadi, setahun baru hafiz lagi. Nanti diulang lagi sampai setengah tahun hafiz. Sampai 3 bulan hafiz, sampai seminggu hafiz. Udah merotol-merotol baru bisa ngadep syekh, baru ngambil sanad. Nah itu sejarahnya sanad. Insya Allah kalau orang bersanad ya insya Allah udah lulus dari udah berutul tadi itu, mudah-mudahan. Nah tinggal mempelajarinya lagi gitu. Alhamdulillah tercapai, alhamdulillah. Masih doakan saja, tapi beliau ini masih kuliah terus, masih kuliah. Yang satu di Lipia, dua-duanya di Lipia ya kan, karena di situ kan ada beasiswa ya kan, dengan ustazah-ustazah juga internasional di situ. Banyak dari Madinah ustazah-ustazahnya. Beliau masih yang satu di Jakarta, yang satunya di Surabaya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita harus tahan Bu untuk menghadapi dunia ini. Memang ujiannya berat sekali Bu. Tapi yakin dan percayalah, ya kan, pasti itu janji Allah itu nggak mungkin nggak benar, pasti benar. Ya, kemudian kalau ibu-ibu kadang-kadang sampaikan sama yang lain juga. Kadang kita takut ya, kalau jadi taman SMA itu jadi apa? Jadi pondok. Masya Allah Bu. Ini yang kita kaji ini ayatnya Allah yang punya nyawa, yang punya sawah, yang punya perusahaan, yang punya bisa menghidupkan orang. Yang kita kaji ini bukan punya presiden, bukan punya manusia yang kita kaji Al-Quran ini. Jangan khawatir, yang ngasih duit, ngasih rezeki Allah, perantara semua itu. Yakin dengan kesana Bu. Seperti saya sekarang nggak kelaparan Bu, masih banyak orang lebih suka menjabat lebih dari saya, kaya dari saya, tapi dia ya masih goleng-goleng aja. Saya pun masih banyak kekurangan Bu, masih banyak kekurangan, terus banyak kekurangan, masih belajar terus. Ujian itu berat sekali memang. Di dunia ini ujiannya berat sekali, tapi pelan-pelan terus lah ya. Nah, manusia nggak ada yang sempurna, ya kan? Tapi yakinlah. Nah sekarang fakta, kalau ibu mau lihat faktanya mana ya, Sobri faktanya. Nah sekarang anak-anak kita ya yang tamat SMA,
itu mau masuk sekolah, mau nyari kerjaan. Ini dunianya nih, akhiratnya peran lebih tinggi jauh, nggak boleh dibandingkan sebenarnya, jauh dibandingkan. Nah sekarang tamat SMA nih, anak-anak mau kerja apa sekarang? Bayangkan, udah biayanya besar, ahlaknya aja bakal sampean dia sendiri. Tamat SMA itu bukan kayak kita tamat pondok yang hafiz ini, alim bagus, rajin, coret-coretan, ngomong gak karuan. Seneng apa yang gitu loh, aja bingung juga saya. Kok seneng yang itu disenengin, heran saya. Jadi idola yang gitu-gitu loh. Satu, keduanya kalau kerja apa? Siapa yang mau nerima kerjaan? Coba aja dibayangkan. Ini faktor ya, bukan cerita. Coba dengar di sini. Di Monero sini, tahulah semua. Tetangganya kasih apa, dilihatin. Tangannya mau jadi apa sih? Jadi polisi susah. Menjadi tentara susah. Ya kan? Ada kemarin teman anak tetangga itu mau jadi tentara nggak lulus, kenapa? Karena sebagian itu udah dari pondok. Oh, berarti benar-benar terjadi. Ya kan? Mau jadi apa? Coba sekarang tamat SMA, sudah tamat SMA, udah hafiz Quran. Masya Allah Bu, mau kerja di mana? Gak usah nyari kerjaan, dipanggilin orang suruh kerja. Terus saya ini faktanya loh, saya cerita lah, ini bukan ngomong kosong. Mau jadi polisi datang orangnya ke sini, Pak mau jadi polisi katanya. Tapi mereka yang sudah tahu polisinya di akhirat, nggak ada apa-apanya polisi Indonesia ini, polisi dunia ini kecil. Iya, kalau kita aja yang terlalu duniawi, dia harta duit. Kalau mereka yang sudah bisa melihat akhirat, bisa padilah benar-benar dia pahami, kecil sekali dunia ini, gitu. Datang orang menawarkan Bu, mau jadi polisi. Datang orang menawarkan mau jadi dokter Bu. Dokternya datang ngomong ke saya, lewat dokteran Pak bisa Pak, habis Quran lewat ini Pak nggak bayar 5 rupiah pun. Coba ya tamat SMA mau masuk ke dokteran 500 miliar Bu, ada dulu nggak 500 miliar? Artinya anak kita ini nggak bisa jadi dokter. Kalau mau jadi dokter kesini ngapal Quran, sampai situ jalur dokter. Anak saya nggak bisa jadi dokter Bu kalau nggak sekolah. Kenapa? 500 miliar. Coba tanya Pak Iksan tuh teman saya. Itu kalau nggak salah kemarin 600 Malayati. Baru masuk aja, berarti miliaran sampai selesai jadi dokter. Ya kan? Itu padilahnya mau cerita apa lagi saya? Itu padilahnya yang pasti nyata, belum dipadilah di akhirat nanti. Iri kita semua nanti di akhirat. Tapi kita niatnya akhirat dulu loh, jangan dunia Bu. Jangan dunia nanti ikut itu. Terus saya udah ngalami sendiri saya. Datang ke sini Bu, jenderal datang ke sini bukan ecek-ecek. Ya kan? Bapak-bapak silahkan sendiri kan? Ya kalau masuk polisi tinggal ya kan? Nah, ini faktanya, mereka nggak mau masuk polisi, takut karena risikonya besar. Itulah cukup saya, kan gitu kan? Ya kan? Masa di birokrasi kita ini masih sistem. Kalau jadi anggota terus anak gua nggak apa-apa, tapi kalau udah pimpinan kena sistem takutnya. Kalau takutnya nggak kuat, udah cukup saya aja sebelum takut nggak kuat. Karena 9 itu makan semua, 1 rebutan nggak kuat kita nanti kalau nggak kuat. Udah nggak usah dulu, nanti aja masih banyak lain. Kalau cari bisnis dunia, dagang, usaha, pertanian, profesional masih banyak, ya kan? Itu. Jadi saya menyampaikan apa adanya. Testimoni saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Saya ini apa adanya, makanya saya ngajarin ibu-ibu bagaimana caranya seperti saya udah ngalamin banget Bu. Udah pasti enak. Jadi pertama saya mau jadi apa? Kadang-kadang ya ampun sedih saya melihat anak-anak itu sekarang. Saya ini orang lapangan Bu. Saya tahu birokrasi, saya tahu. Saya di birokrasi udah 30 tahun lebih. Di masyarakat saya udah 50 tahun lebih. Di masyarakat saya. Bagaimana masyarakat begini, apalagi sekarang. Sekarang ada program pemerintah ya diprioritaskan. Pemerintah ini sedang ada program memprioritaskan. Memprioritaskan itu adalah mengunggulkan, mendahulukan dari prioritas yang lain, dari rencana yang lain, yaitu kita ini menghadapi masa Indonesia emas, ya kan? Kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan menghadapi itu, ya kan? Di situ masih banyak tantangan, kuat, kita harus kuat anak-anak kita ini, dari narkoba, HP, ya kan? Sekarang, masya Allah, banyak sekali. Ada bullying dan seterusnya itu. Saya ngeri ini. Saya karena tiap hari kalau saya beri sosialisasi ke masyarakat, ke pemerintah, ke sekolahan, saya kadang-kadang sering ngasih itu tentang sosmed, di narkoba, ya kan? Sekarang narkoba udah menjamur,
Makanya satu-satunya yang paling selamat adalah pondok. Saya dulu kan begitu, Bu. Saya kan orang birokrasi, orang lapangan saya. Saya tahu persis dari terminal, itu tempat penjahat saya liatin. Masya Allah. Sampai ke sekolah-sekolah saya liatin. Rusak, Bu. Dengan akidah-akidah kita ini. Apalagi sekarang tentang narkoba ya, udah jelas narkoba. Ibu di tahanan itu, Bu, di sel itu. Sekarang 90% narkoba, Bu. Jangan anak-anak kita, bapak-bapak kita aja bisa kena. Polisi, tentara, banyak yang kena, Bu. Karena diiming-imingi dengan dunia terlalu kenceng, setan. Wah, apalagi anak-anak. HP, Bu. HP itu ada penjahat di situ. Ya kan? Penjahat di situ. HP ini semua orang bisa ngomong di HP. Kalau kita ngasih anak HP, Masya Allah, ngasih anak itu ke lubang penjahat. Mau diapain sama penjahat itu? Dia belum bisa nyaring dia. Ya kan? Makanya gimana saya mau bingung? Kalau saya, nak jangan HP, nggak mungkin. Dia di rumah. Ya kan? Ada semua di HP itu. Diajak anak kita ini, setan di HP sini banyak. Iya kan? Kalau kita aja bisa kena loh, apalagi anak-anak gitu. Menjelang menyongsong tahun emas ini kita harus siapkan dari sekarang. Kalau enggak tahun emas ini jadi apa negara ini? Ya kan? Makanya silakan, ini sunatullah memang sudah, penjahat pasti ada di mana-mana. Ya kan? Neraka itu kita nggak bisa nutup neraka itu. Ya kan? Tapi kita juga nyari orang yang masuk surga. Gitu aja. Neraka itu nggak bisa kita tutup. Bagaimana kita mencari orang-orang yang untuk masuk surga, menyongsong tahun emas ini. Apalagi sekarang ada lagi promosi tentang yang merusak tentang akidah. Mungkin kita nggak sejauh itu pikiran, hati-hati. Makanya belajar sama ustadz-ustadz yang sudah sekolah, yang benar-benar akidahnya baik. Coba belajar ke mereka. Di sini banyak ustadzanya banyak yang bisa belajar tentang akidah. Karena sekarang ada lagi kelompok-kelompok Syiah, kelompok-kelompok orang-orang yang memecah belah Islam. Hati-hati. Ya kan, Al-Quran belum lengkap. Sahabat ini nggak benar, itu nggak benar. Mulai ada kajian-kajian yang nggak karuan, nggak terbuka. Kalau kita sunnah ini, jangan mau kita mau ngebom, jangan kita mau ngomongin orang. Orang ngomongin orangnya nggak boleh kita ini. Itu yang sunnah sebenarnya, Nabi yang sebenarnya. Jangan kita mau unjuk rasa, mau ngamuk-ngamuk, mau ngebom. Orang sama pemerintah ngomonginnya nggak boleh yang jorok-jorok, rasanya itu nggak boleh. Itu agama yang benar. Jadi kalau masih buat politik, masih menjual agama, tapi maka itulah sunnah yang baik. Insya Allah kita menjadi umat-umat Nabi kita yang baik juga. Makanya diikuti sunnah-sunnahnya. Benar-benar belajar hadis, kan ada pelajaran hadis. Ibu-ibu juga ada apa namanya, pelajaran apa? Kalau hari Jumat itu untuk ibu-ibu awari. Nah, iwari ya, terus saya sharing, jangan bicara tentang dunia terus, sharing tentang akhirat. Nanti bisa sama ustazah-ustazahnya setiap hari Jumat, anak-anaknya belajar, ibu-ibunya juga belajar. Kita juga belajar, semua juga belajar masih di sini. Kalau kita nggak jelas, nanti kita tanyakan kepada yang lebih tahu. Ya, dari situ yang perlu disampaikan. Sekali lagi, mohon maaf atas kesalahan, kekurangan di sini. Saya yakin di sini ini masih banyak kekurangan, sangat-sangat banyak kekurangan. Maka dari itu kami perlu bantuan pemikiran, usaha ibu-ibu semua, dorongan ibu-ibu. Yang paling utama adalah doa ibu-ibu. Tolong doakan ustazah-ustazahnya kuat, tahan di sini, ya kan. Ibu-ibu di sini transparan, Bu. Jadi di sini anggaran pun transparan di sini. Ada di mereka semua. Alhamdulillah mereka ini masih mau ngajar, bukan karena mukafah, tidak, jauh kalau dibayangkan mukafah, tapi mereka masih mau. Hanya pas-pasan aja untuk bayar listrik, masih kekurangan beliau, tapi masih aja mau terus mereka jalan terus. Masya Allah, saya kadang-kadang Masya Allah, nangis ya kadang-kadang itu. Waduh, kalau saya punya perusahaan, waduh saya bilang enak semua kamu orang, saya mikir-mikir cari kemana-mana saya bilang. Yang terakhir, ini kemarin ada gedung ya kan, ini gedung ini bantuan dari saya punya keluarga. Dilalah beliau, saya kan cerita ya, nama saya sama keluarga cerita, sama teman cerita, sama siapa-siapa yang cerita tentang kebaikan. Saya tanya beliau itu saya tanya, kita investasi air apa nih Om nih? Coba lihatin, Om begini. Saya dulu disuruh, kan kalau ada jabatan, beliau ini alhamdulillah jenderal, bintang 2 sekarang itu. Saya itu disuruh jadi apa saja jabatan yang enak-enak, aku nggak mau, bingung dia. Dari pangkat kombes dulu. Orang lain itu minta depan dia kan, saya ini pamannya betul.
Diteleponnya, menjadi ini kepala samsat loh. Kepala samsat itu paling cair kata orang. Samsat itu tinggal duduk manis saja. Kepalanya samsat, yang di situ tempat duit kata orang, emang benar tempat duit emang di situ tuh. Saya nggak mau. Di situ nggak mau itu loh mungkin dapat hidayah dia. Ada apa saya ini? Apa stres sudah saya ini katanya kan? Datanglah dia ke sini 2-3 kali, ke situ lihat orang rumah masih geribe-geribe orang ngaji di sini kan. Apa itu Ini pasti akhirat, saya bilang. Saya juga pengen jadi jenderal, saya bilang. Jenderal di akhirat, saya bilang gitu. Kalau di dunia gini aja saya udah cukup, saya bilang. Ya kan, di Indonesia pangkat saya paling sekarang kapten pangkat saya. Kalau saya pensiun paling mayor paling saya kalau mau pensiun. Tapi saya nggak pikir-pikir lagi saya. Ya kan udah cukup lah, saya bilang nggak mungkin juga saya dapat jenderal, saya bilang gitu kan. Kalau saya juga pengen jadi jenderal tapi di akhirat, jenderal yang lama. Singkat cerita gitu kan. Terus dia bola-balik. Kamu juga jenderal belum tentu jadi jenderal di akhirat nanti. Bisa jadi kopral kamu di akhirat nanti. Kalau kamu nggak punya tabungan di akhirat. Jadi ya prestasi lah saya bilang. Tolonglah tanya jabatan kamu itu digunakan untuk agama, dakwah, apa ada dana diberi yang bocor-bocor itu. Gitu loh ceritanya ini. Jadi alhamdulillah dia kan emang rajin orangnya. Nah, tapi agamanya masih ya sholat gitu loh. Tapi mendalami agama belum. Setelah itu BPKP kemarin bantulah dia berapa kalau ini ya M2M cukup lah kalau untuk TK ini aja saya bilang. Kalau sana 2-30 M nggak cukup saya bilang lo ada ya, kan ada PUPR tuh ke pemerintah ada bantuan yang itu kayak Tanwir dapat 7 miliar saya bilang dapat. Lu ngomong aja sama sana saya bilang. Kok ini nggak ada hubungan terlalu tinggi, paling sini aja saya bilang. Nyambung. Mungkin dapat hidayah dia. Jadi berkumpul sama uminya, sama maminya. Saya kan ikut sama dia dulu. Bapak saya masuk polisi itu bapak dia dulu di Jakarta. Saya ikut sama satu rumah sama dia masuk polisi gara-gara saya masuk polisi juga saya dulu yang daftarin saya dulu gitu di Jakarta. Jadi saya ngomong apa adanya aja. Kalau dia nggak mau ya udah saya bilang kan yang saya nyampaikan aja. Alhamdulillah tergugah hatinya. Ya udah masalah ini saya nyumbang bangunan kata dia bilang gitu. Itu ceritanya. Jadi saya jual tanah dulu tapi ya jadi saya dulu ada warisan dari yang nabung saya ini. Ya udah silakan. Ya nyumbang gedung itu. Ya nggak tahu kan. Nah rencana dia mau lobby lagi ke pemerintah katanya bantu pemerintah silakan aja. Yang buat sekolahan sana silakan. Orang ini perusahaannya Allah kok. Nggak ada yang punya. Ya kan saya ini hanya ngajak aja saya ini. Ngajak aja. Ibu juga ngajak aja Bu. Ngajak aja. Di Pala ngajak aja itu besar dakwah itu. Jadi nyiapin tempatnya, nyari ustazahnya, nyari santrinya, udah. Jalan, mudah-mudahan saya dapat pahala seperti yang dia kerjakan di situ. Itu aja. Nah, dan kita punya kesempatan yang sama. Tidak ada bedanya. Demi Allah tidak ada bedanya. Sama kesempatan kita. Ayo mari silakan. Kalau mau jadi pilot, mau jadi ABK boleh, mau jadi pilotnya di sini boleh. Anak-anak kita menjadi pilot boleh. Anak saya juga nggak bisa kalau anak saya nggak punya kemampuan apa-apa. Ya kan? Anak saya juga mau kerja di sini, mau daftar jadi guru ngaji silakan. Kalau dia nggak bisa, ya nggak bisa juga di sini. Ya, jadi kita semua kesempatan yang sama. Sekali lagi saya mohon bantuannya, dukungannya, doanya agar kita semua bisa lancar sampai selesai. Kalaupun ada kekurangan, itu tolong diperbaiki, dibicarakan baik-baik dengan para ustadz dan ustazahnya. Salah saya itu sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Triati Manggih, serta pemaparan program yang akan disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya ibu-ibu, tadi hidangan ala kadarnya tolong dicicipin. Mohon maaf ibu-ibu, hanya begitu yang bisa kami hidangkan kepada ibu-ibu semua. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati pembina Yayasan Baitul Quran Amanar, yang saya hormati wali-wali murid TAUD TK Saku dan MI Tahfidz Amanar, yang saya hormati dan saya banggakan ustazah-ustazah TAUD dan MI Tahfidz Amanar, dan juga sebagian anak-anak yang hari ini berkesempatan datang. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu semua, dan saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan yang telah bersedia hadir untuk memenuhi undangan kami di acara silaturahim dan rapat wali murid di awal tahun ajaran 2024-2025 ini. Semoga langkah-langkah ibu kesini, susah payah ibu kesini, hujan diterobos dan sebagainya akan bernilai sebagai ibadah dan akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih kepada para wali murid semua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di TK dan MI ini. Mudah-mudahan kami beserta jajaran ustadz dan ustazah bisa mengemban amanah yang memang berat ini, dan kedepannya semoga kita bisa saling bekerja sama dan bisa saling bersinergi untuk terus-menerus membimbing anak-anak untuk menjadi anak-anak penghafal Al-Quran, dan endingnya akan menjadi anak-anak yang solih-solihah. Ibu-ibu semua yang insya Allah dirahmati Allah, di awal tahun ajaran baru ini, izinkanlah saya berada di depan di sini untuk menyampaikan beberapa program dan memperkenalkan, nanti ada perkenalan ustazah-ustazah yang insya Allah sudah berkumpul semua di rumah Quran ini ya. Dan ibu-ibu semua harus ketahui bahwa bukan kebetulan kita sekarang berada di sini, kita bertemu di sini, dan saya yakin itu semua adalah sudah diatur oleh Allah. Atas izin Allah kita semua sudah berada di sini. Enggak ada yang terjadi di dunia ini secara kebetulan ya ibu-ibu. Ini semua sudah diatur oleh Allah. Dan mudah-mudahan memang rencana itu Allah itu adalah rencana yang terbaik. Nah, dan ingin saya ulangi tadi yang sudah disampaikan oleh ayah Sobri. Memang sebelum kita mengerjakan sesuatu, pertama-tama yang harus kita luruskan adalah niat. Seperti yang sudah ditetapkan tadi, niat kita untuk mengantarkan anak-anak ke sini, untuk menitipkan atau memasukkan anak-anak ke sini itu apa? Jadi niatnya harus lurus lillahi ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena niat kita itu adalah untuk mempelajari Al-Quran, dan itu memang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan karena pengen nanti anak kita besar menjadi imam, bukan. Pengen anak kita besar nanti dihormati orang, bukan. Itu semua adalah dunia, dan kita kalau cuma meniatkan dunia, ya udah dunia, kata Allah nanti dunia dikasih, tapi akhirat nggak dikasih. Nah, kalau seperti itu kan kita rugi ya ibu-ibu ya. Kita rugi, sudah susah payah, tapi akhirnya nggak dapat akhirat, cuma dapat dunia aja. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, yang pertama harus kita benahi adalah niat. Luruskan niat kita lillahi ta'ala untuk mempelajari Al-Quran, karena itu adalah perintah dari Allah. Dan juga seperti yang sudah disebutkan oleh Ukti Tata tadi, khairukum man ta'alamal Qur'an wa alamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ibu-ibu semua, proses inilah yang sekarang akan dan sedang kita jalani. Akan karena mungkin beberapa anak-anak TAUD ya, alif dan ba baru mau masuk, jadi mungkin belum begitu merasakan bagaimana susah payahnya nanti. Dan sedang dijalankan, ini yang sudah siswa-siswa yang sudah beberapa tahun di sini pasti sudah merasakan. Nah, ini proses ini sedang kita jalani bersama-sama. Dan proses untuk mengenal Al-Quran, belajar Al-Quran, kemudian belajar membaca sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum bacaan yang benar, menghafalkan, kemudian pada akhirnya bisa mengamalkan,
dan juga akan menyampaikannya ke orang lain, terutama mungkin kepada orang tuanya dulu, kepada keluarganya dulu. Ini akan memakan proses waktu yang lama ibu-ibu, enggak sebentar, enggak sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, enggak. Untuk belajar Al-Quran seperti kata ayah tadi, dia memang harus lama. Memang kata Imam Syafi'i salah satu syarat untuk mendapat ilmu agama itu adalah waktu yang lama. Memang seperti itu. Memang waktunya lama, oleh sebab itu Allah sudah perintahkan kita untuk tetap bersabar. Bahkan tadi sama Ustaz tadi ya, udah disebutkan, anaknya sudah menghafal Al-Quran 5 juz, tapi anak saya bosan. Ya seperti itu, memang nanti di tengah jalan banyak sekali hambatan. Mungkin kalau 5 juz udah banyak ya ibu-ibu, mungkin nanti baru 1 surat saja anak-anak udah bosan, udah merengek, minta berhenti dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang tua, kita sadar bahwa nanti yang akan dihisab oleh Allah adalah kita, orang tuanya. Bagaimana pendidikan kita kepada anak-anak. Oleh sebab itu tadi katanya, yang penting tadi kata Ukti Tata tadi ya, yang penting kita sudah ada niat, sudah ada kemauan untuk menjadikan anak-anak kita terus belajar dan mempelajari Al-Quran. Itu adalah suatu poin yang sangat berharga. Itu insya Allah akan dinilai ibadah oleh Allah. Ya ibu-ibu semua ya. Saya bisa berkata seperti ini juga karena saya sudah merasakan anak-anak saya dari kecil sudah seperti itu. Jadi saya udah nggak kaget lagi, mungkin mereka ada bosan, ada jenuh, yaitu nanti bisa-bisa kita, apalagi kita sebagai ibu ya ibu-ibu, madrasah pertama anak-anak itu adalah ibu. Jadi bagaimana mungkin cara kita membujuknya, mungkin seperti tadi, anak-anak sesekali diberi hadiah, diajak main-main ke tempat-tempat yang mungkin mereka sukai. Tapi setelah itu, setelah pikiran mereka tenang kembali, kita belokkan lagi, kita kembalikan lagi untuk belajar Al-Quran lagi. Memang nggak bisa diharuskan harus begini, harus begitu. Kayaknya mungkin belum ya ibu-ibu. Mungkin dengan kelembutan, dengan bujukan, dengan hadiah dan sebagainya, mungkin itu akan lebih masuk, bisa diterima oleh anak-anak. Kalau mungkin dengan harus anak-anak belum bisa seperti itu. Nah, ibu-ibu semua yang insya Allah dirahmati Allah, seperti yang sudah disebutkan tadi, mudah-mudahan semua proses yang sedang kita pelajari, sedang kita jalani sekarang ini akan menjadi ladang pahala buat kita semua. Dari awal, mungkin ibu selama seminggu ini yang anak-anak baru sudah merasakan bagaimana drama-drama setelah anak-anak bangun tidur, mungkin mau mandi, mungkin drama lagi, mau sarapan drama lagi, mau berangkat sekolah, sudah sampai sekolah kayaknya dari rumah sudah semangat 45, sampai di sekolah udah beda lagi, ya kan? Kemarin sudah 1 minggu ini mungkin sudah ada sebagian yang merasakan. Nah itu semua adalah usaha ibu-ibu semua yang insya Allah akan dinilai sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu-ibu jangan putus asa, harus tetap bersabar. Memang seperti itulah janji Allah, bukan hasilnya tapi prosesnya, ya kan? Nah, siapa yang sabar dan bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan berhasil. Kemudian ibu-ibu, saya akan mengutip sedikit salah satu hadis, yaitu setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya suci. Semua orang pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan Islam ibu-ibu. Jadi hanya orang tuanya aja yang menjadikan dia sebagai Majusi, Nasrani atau Yahudi. Nah ibu-ibu, alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah, kita dilahirkan di Indonesia di lingkungan yang Islam. Jadi anak-anak kita sudah terlahir dalam keadaan Islam. Nah itulah potensi, itulah yang harus kita jalani dan mungkin harus kita kembangkan semenjak anak-anak masih kecil ibu-ibu ya. Nah peran orang tua di masa itu sangatlah penting untuk tumbuh kembangnya anak. Dan kita tahu juga bahwa masa pertumbuhan otak anak-anak terjadi ketika mereka berumur sekitar 3,5 tahun ya ibu-ibu. Nah oleh sebab itu di TAUD kita mulai bisa menerima anak-anak sekolah ini minimal umur 3,5 tahun sampai 4 tahun. Nah
Kenapa seperti itu? Karena pada masa itulah pesat-pesatnya pertumbuhan anak, dan ketika otak sedang tumbuh itu harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya dengan cara memasukkan ilmu-ilmu agama, dengan cara belajar Al-Quran, dengan cara belajar hadis, dengan permainan-permainan yang positif dan sebagainya. Nah, itulah mungkin ya salah satu visi dari rumah Quran kita ini, yaitu setelah kita masukkan pendidikan Al-Quran dari usia dini ini, mereka secara otomatis nanti insya Allah akan menjadi gemar untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian juga dalam kesehari-harian mereka juga insya Allah akan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat Qurani akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nanti juga anak-anak akan dididik secara Islami itu dari mulai melepas sepatu. Mungkin ibu-ibu ya, mungkin di sekolah lain nggak ada melepas sepatu harus diatur dari kaki mana dulu deh gitu. Mungkin di TK lain atau sekolah lain mungkin nggak ada ibu-ibu ya. Nah, di tempat kita nanti dari melepas sepatu, bahkan udah dimulai dari kaki apa deh, mereka tahu. Kalau masuk ke kelas pakai kaki apa deh, nanti juga diajari oleh ustazah. Kemudian kalau misalnya mau makan, kita baca sama-sama adab makan dan sebagainya. Kemudian adab kepada teman, adab kepada guru, kepada orang tua, kepada teman-teman dan sebagainya. Mungkin itu adalah pekerjaan sehari-hari yang kadang-kadang kita nggak terpikir untuk, oh itu ternyata ada adabnya ya. Nah, tapi insya Allah di sini mulai akan diperkenalkan kepada anak-anak, dan mudah-mudahan kebiasaan baik ini akan terus mereka jalankan sampai mereka dewasa nanti. Nah, jadi itu ibu-ibu. Jadi perilaku sehari-hari yang mungkin ringan-ringan, tapi memang itu adalah sunnah Rasul, memang yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan itu yang akan tertanam di benak mereka sampai mereka dewasa nanti. Nah, ibu-ibu semua, tadi sudah di depan sudah saya singgung tentang sinergi antara orang tua dan sekolah. Karena pendidikan anak-anak itu nggak bisa hanya satu segi saja ya ibu-ibu. Jadi ada 3 unsur, yaitu dari unsur anak, unsur ustazah atau sekolah, dan juga unsur orang tua. Jadi kalau anaknya mau tapi orang tuanya nggak mau, kayaknya nggak pas juga. Orang tua mau, anak mau, tapi ustazahnya nggak mau, nggak bisa juga. Oleh sebab itu ada 3 unsur memang yang harus dipenuhi dalam pendidikan itu, yaitu anaknya, orang tua, dan juga guru atau pihak sekolah. Jadi mudah-mudahan sinergi kita bisa berjalan dengan lancar, dan juga kalau sudah berjalan lancar, insya Allah akan lancar dalam menjalani kehidupan proses-proses kedepannya. Dan salah satu bentuk sinergi itu adalah masing-masing dari unsur-unsur pendidikan itu menyadari tentang tanggung jawab, kewajiban, dan tugas masing-masing. Mungkin orang tua salah satu tugasnya adalah mempersiapkan anak-anak ketika pagi mengantarkan. Kemudian juga tentang administrasi, mungkin administrasi. Jadi biaya-biaya yang sudah ditunaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua ini sangat berarti untuk menjalankan roda operasional sekolah kami. Karena tanpa dukungan orang tua, tanpa dukungan wali murid, proses ini tidak akan bisa terjadi. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, sesuai dengan salah satu sabda Rasulullah, bila anak Adam meninggal dunia, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 hal, seperti yang disebutkan ayat Sofi tadi ya, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Nah, hal inilah yang sekarang semua sedang kita kejar ya ibu-ibu. Ibu-ibu mengejar mungkin mendapat anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Salah satunya dengan cara mempelajari Al-Quran ini, ya kan? Nah, mudah-mudahan ketika anak kita belajar Al-Quran, pahalanya bukan cuma ke anak-anak toh ibu-ibu. Ibu-ibu yang juga setiap hari ikut proses ini, insya Allah juga akan mendapatkan pahala yang insya Allah akan terus mengalir. Kemudian untuk ustazah-ustazah juga, Masya Allah, ini akan menjadi ladang pahala buat ustazah-ustazah semua. Dan ini tidak ada artinya bila dibandingkan dengan mukaf, memang cuma sedikit ya. Ustazah setiap hari membantu anak-anak untuk menghafal Al-Quran, untuk memurajah Al-Quran.
Nah, ketika mereka dewasa nanti, ilmu yang diberikan oleh ustazah ini akan dipakai terus oleh mereka. Jadi ketika mereka membaca Al-Quran, ini dulu dapatnya dari ustazah fulanah misalnya, insya Allah ustazah ini akan terus mendapat pahala dan akan mendapat terus kebaikan selama ilmu-ilmu itu terus dipakai oleh anak-anak ya ustazah. Jadi semangat terus ustazah untuk mengajari anak-anak. Dan juga untuk orang tua, ketika administrasi atau biaya yang sudah dikeluarkan ini akan mengalir ke anak-anak yang belajar agama terutama. Kemudian anak-anak akan menjadi anak-anak yang solihah, dan ketika nanti orang tua sudah nggak ada, mereka bisa mendoakan orang tuanya. Nah, itu adalah fadilah yang sangat besar ya ibu-ibu. Nggak ada artinya bila dibandingkan dengan dunia. Jadi ketika kita nanti nggak ada, anak-anak kita sudah menjadi anak yang solihah, bisa mendoakan orang tuanya. Insya Allah mungkin itulah waktunya nanti kita panen pahala. Mungkin kalau sekarang kita nggak panen-panen ya ibu-ibu, iya anak saya ini cuma ngabisin duit aja. Tapi insya Allah bukan sia-sia itu ibu-ibu, bukan hal yang nggak ada gunanya ibu-ibu mengeluarkan uang untuk membiayai anak-anak, terutama anak-anak yang belajar agama. Karena itu mudah-mudahan akan menjadi pahala yang terus mengalir untuk ibu-ibu dan ayah-ayah mereka semuanya. Kemudian juga pihak sekolah kami tadi sudah menyebutkan ustazah insya Allah mendapat pahala, orang tua insya Allah juga akan mendapat pahala. Nah, kemudian pihak sekolah atau mungkin donatur atau pihak-pihak yang sudah berkepentingan dengan berdirinya sekolah ini, itu juga akan mudah-mudahan akan mendapat pahala karena sudah memfasilitasi anak-anak untuk belajar agama ya. Jadi dengan adanya proyek besar ini saya menyebutkan proyek besar ya ibu-ibu. Proyek besar ini mudah-mudahan akan banyak pihak yang terlibat, dan mudah-mudahan ini adalah hadiahnya pahala dan insya Allah akan kita petik nanti di akhirat. Kalau sekarang mungkin iya bukan panen ya ibu-ibu, tapi sekarang kita sedang berproses dulu. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang beberapa program yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Jadi untuk di sekolah kita, terutama untuk murid-murid baru, nanti ini ada halakoh ibu-ibu, namanya itu Hiwari, Himpunan Wali Santri. Nah, jadi karena sekolah kita ini sekarang untuk kelas TAUD-nya, untuk kelas TAUD Alif dan Ba ini memakai metode Tibian. Nah, metode Tibian ini adalah metode cara belajar Al-Quran dengan sekalian mengeja hukum-hukumnya. Jadi insya Allah anak-anak tahu hukum-hukum dari bacaan Al-Quran itu, sehingga harapannya mereka dapat membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah dan tajwid yang benar. Nah, untuk itu ibu-ibu juga harus diharapkan bisa mendampingi anak-anak ketika belajar di rumah. Bagaimana caranya? Oleh sebab itu, sekolah kami mengadakan program insya Allah yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu Hiwari. Jadi ibu-ibu nanti diberi pelatihan oleh ustazah untuk belajar Tibian. Metode Tibian ini mungkin memang belum banyak yang mempelajari, tapi itulah emang ini adalah metode yang mutakhir, yang terkini, yang sudah disampaikan oleh Syekh dari Madinah. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa mengikuti ya. Insya Allah mulai pekan depan hari Jumat. Nah, jadi nanti kita ada 2 halakoh ibu-ibu. Jadi halakoh ibu-ibu yang murid baru, dan ada halakoh nanti yang sudah lanjutan ya ibu-ibu ya, yang sudah senior di sini. Tapi mungkin untuk minggu depan, untuk pekan depan, kita jadikan 1 halakoh dulu. Jadi nanti berkumpul dulu, kita muroajah juga untuk ibu-ibu yang lama, mungkin sudah beberapa sebulan 2 bulan ya ibu-ibu ya, belum belajar Tibian, mungkin sudah lupa. Oleh sebab itu harus kita ingatkan lagi, harus kita murojaah lagi, kita bersama-sama. Nah, nanti kalau sudah ingat lagi, mungkin bisa kita pisah halakohnya. Seperti itu. Nah, nanti untuk acara apa itu Tibian, apa itu Hiwari, nanti ada ustazah yang akan memaparkannya sendiri. Dan saya akan sampaikan bahwa untuk TAUD ini, terutama untuk TAUD ya ibu-ibu,
kita ini adalah cabang dari Wadi Mubarak Bogor. Jadi untuk ta'ud saku ada salah satu ustazahnya yang harus sudah mengikuti PG ta'ud, dan alhamdulillah di ta'ud kita, ta'ud saku amanar ini, TK saku amanar ini sudah ada 3 orang ustazah yang mengikuti pelatihan yaitu PG ta'ud di Wadi Mubarak. Jadi alhamdulillah sudah mewakili, dan insya Allah ibu-ibu nggak ragu lagi untuk menitipkan anak-anak di sini, karena memang ustazahnya sudah belajar langsung dari sumbernya yaitu di Bogor, ya ibu-ibu ya. Jadi mudah-mudahan bisa membimbing anak-anak. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya juga ingin memperkenalkan ustazah-ustazah yang ada di sini. Mungkin kalau yang anak-anak lama sudah banyak kenal dengan ustazah, tapi untuk wali murid yang baru masuk tahun ajaran 2024-2025 ini, mungkin banyak yang belum tahu dengan ustazah-ustazah ya ibu-ibu ya. Mungkin hanya beberapa yang sudah mereka kenal. Nah baik, saya kenalkan satu persatu. Satu sudah datang belum? Satu Is. Udah datang ya? Ya. Pak Is. Baik ibu-ibu semua. Sekarang akan kami perkenalkan ustazah-ustazah yang nanti setiap hari akan membersamai anak-anak kita dalam proses KBM ya ibu-ibu. Jadi perkenalkan, saya Ibu Ati sebagai kepala TK Saku, dan mungkin sementara untuk NI-nya. Jadi saya ini adalah lulusan dari Unila, Fakultas MIPA. Kayaknya nggak nyambung dengan ini, tapi insya Allah saya tetap terus belajar. Saya belajar nggak malu-malu dengan anak-anak ibu-ibu, dengan anak-anak kecil pun saya bisa belajar baca Al-Quran juga dengan anak-anak saya sendiri juga bisa. Jadi nggak ada gengsinya lah kita belajar sama anak-anak ya ibu-ibu. Kemudian yang kedua, Ustazah Dara. Mana Ustazah Dara? Ya, ini Ustazah Dara kebetulan anak saya yang besar, yang paling besar. Jadi Ustazah Dara ini adalah alumni Gontor, Pondok Pesantren Gontor. Dulu dia 6 tahun di Gontor, kemudian 1 tahun pengabdian, dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di Darul Fatah Bandar Lampung. Dan alhamdulillah Ustazah Dara ini juga adalah salah satu alumni PG ta'ud di Saku di ta'ud Saku di Wadi Mubarak. Ini salah satu ustazah yang sudah ke Wadi Mubarak. Kemudian yang kedua, Ustazah Nurul. Mana Ustazah Nurul? Ya, Ustazah Nurul ini masya Allah mungil tapi kuat, hebat. Jadi insya Allah nanti Ustazah Nurul akan membersamai anak-anak di kelas alif. Alhamdulillah Ustazah Nurul ini juga adalah salah satu alumni PG ta'ud Wadi Mubarak. Jadi ibu-ibu nggak ragu-ragu lagi ya melepaskan anak-anak kepada Ustazah Nurul. Nah, Ustazah Nurul ini adalah alumni di Pondok Pesantren Al-Ihtisam Magelang. Kemudian beliau juga adalah alumni di Darul Fatah Bandar Lampung. Dan alhamdulillah beliau ini sekarang sudah selesai, jadi sudah SPD. Jadi Ustazah Nurul SPD. Yang berikutnya, masya Allah ya Ustazah Nurul. Berikutnya adalah Ustazah Dina. Ustazah Dina mana? Nah, Ustazah Dina ini insya Allah akan membersamai anak-anak yang di kelas ta'ud ba, ya. Ustazah Dina ini adalah juga salah satu alumni Darul Mutakin Metro. Kemudian juga beliau sudah menempuh pendidikan di PG ta'ud Wadi Mubarak. Jadi alhamdulillah sudah 3 ya, 3 orang yang sudah lulus dari PG ta'ud Wadi Mubarak. Nah, ini yang ketiga tadi. Dan saat ini Ustazah Dina sudah sedang sibuk-sibuknya menyelesaikan skripsi di Darul Fatah. Tapi mudah-mudahan anak-anak ibu insya Allah tidak akan terlantar walaupun beliau ini masih sibuk menyelesaikan skripsi ya ibu-ibu. Insya Allah jangan khawatir. Dan saat ini juga sedang menyelesaikan skripsi di Darul Fatah Bandar Lampung. Kemudian berikutnya Ustazah Andin. Ustazah Andin, nah beliau ini yang tadi menjadi MC ya ibu-ibu. Ini beliau ini orangnya tegas ibu-ibu. Jadi karena beliau ini orang tegas, saya serahkan untuk mengurusi MI.
Karena MI itu memang anaknya sudah mulai besar, sudah mulai banyak maunya. Nah, jadi kayaknya insya Allah beliau ini cocok untuk mengurus MI. Jadi beliau ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Taqimus Sunnah dan saat ini sedang kuliah di Universitas Madinah Salam. Sedang menyelesaikan skripsi juga ibu-ibu. Alhamdulillah. Oh ya, kalau Ustazah Andin ini sudah berkeluarga, jadi sudah lebih galak daripada yang tiga awal tadi itu masih gadis ya ibu-ibu ya, masih sendiri. Jadi tapi sebenarnya galak juga sih. Kemudian yang berikutnya Ustazah Nabila. Mana Ustazah Nabila? Yang di pojok itu ibu-ibu, itu adalah Ustazah Nabila. Insya Allah akan membersamai anak-anak sebagai guru pendamping di kelas alif. Jadi Ustazah Nabila ini juga adalah alumni dari Pondok Pesantren Taqimus Sunnah. Insya Allah beliau orangnya sabar tapi tegas dan bisa membimbing anak-anak nanti, terutama di kelas alif yang memang kelas alif itu baru awal sekolah, jadi kadang-kadang masih banyak nangis. Kemarin ada yang masih ngompol, ada yang masih muntah, ada yang masih segala macam sudah. Insya Allah sudah terpuji selama 2 tahun ini Ustazah Nabila. Kemudian berikutnya ada guru senior kita yang sudah dari awal pondok kita ini sudah berdiri, beliau sudah membersamai kita semua, yaitu Ibu Yuli. Ibu Yuli sudah senior nih. Jadi ada yang manggilnya Ayang Yuli. Enggak, tapi Ibu Yuli aja ya Bu. Jadi Ibu Yuli ini sudah bergabung dengan Rumah Quran Amanar ini semenjak Rumah Quran ini hadir, yaitu tahun 2018 dengan menjadi guru di TPA. Jadi sampai sekarang pun beliau tetap kalau sore tetap mengasuh di TPA sini, TPA Amanar sini. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa berkomunikasi dengan Ibu Yuli ya. Kemudian berikutnya Ustazah Hasna. Mana Ustazah Hasna? Ya, ini adalah Ustazah Hasna. Nanti insya Allah Ustazah Hasna akan membimbing anak-anak dari MI seperti Ustazah Andin. Tapi nanti ada tugas khusus buat beliau. Nanti kami bisa sebutkan. Setelah itu ada berikutnya yaitu Ustazah Desi. Mana Ustazah Desi? Nah, Ustazah Desi ini orangnya ceria sesuai dengan anak-anak kelas alif. Kalau tahun lalu beliau membimbing anak kelas alif, tapi insya Allah untuk tahun ini dapat tugas baru yaitu menjadi asisten di MI. Tapi walaupun begitu beliau tetap ramah dengan anak-anak ibu-ibu, bukan karena ngajar di MI jadi sama Ta'ud nggak peduli, enggak. Jadi ustazah kita, ustazah MI atau ustazah Ta'ud tetap insya Allah kenal sama dengan anak-anak ya. Kemudian berikutnya ada Ustazah Putri. Mana Ustazah Putri? Ya, Ustazah Putri ini salah ustazah baru di sini. Jadi untuk sementara beliau akan menjadi pendamping di kelas alif ya Ustazah, dan juga nanti akan menjadi pendamping di kelas takhusus. Nah, alhamdulillah ibu-ibu, di sekolah kita juga sekarang sudah ada 2 ustadz ibu-ibu. Ustadznya masih muda-muda, masih semangat 45, masih kuat semuanya. Nah, maksudnya kuat tenaganya ibu-ibu, karena anak-anak kan kadang-kadang. Nah, jadi yang pertama akan saya kenalkan, yang pertama adalah Ustadz Faiz. Mana Ustadz Faiz? Tolong muncul Ustadz. Ya, wah, disambut antusias Ustadz. Nah, jadi ibu-ibu, Ustadz Faiz ini alhamdulillah baru bergabung dengan pondok kita untuk tahun ajaran ini. Jadi insya Allah nanti Ustadz Faiz akan membersamai anak-anak kita yang di MI. Di MI, jadi memang kita memerlukan figur seorang ustadz ya ibu-ibu ya. Jadi anak-anak mungkin ada yang disegani, yaitu salah satunya yaitu beliau ini adalah Ustadz Faiz. Jadi Ustadz Faiz ini adalah alumni dari Pondok Baitul Muslim Lampung Timur, dan saat ini beliau sedang menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah. Dan yang kedua, nanti saya minta testimoninya ya Ustadz ya. Sepatah 2 kata untuk ibu-ibu supaya mendengarkan suara Ustadz, mendengarkan suara antum ya. Nah, untuk yang kedua ada Ustadz lagi yang bernama Ustadz Aji. Mana Ustadz Aji? Ada yang bilang Ustadz Aji katanya muka lama.
Jadi memang sementara ini Ustadz Aji banyak berkecimpung di dunia foto-fotoan ya ibu-ibu ya, di dunia media. Jadi beliau memang menjadi juru foto lah, menjadi kameramen di pondok kita. Tapi walaupun begitu jangan dianggap sepele ibu-ibu, walaupun juru kamera, tapi beliau juga lulusan pondok ibu-ibu, yaitu Pondok Baitul Muslim Lampung Timur, dan saat ini beliau juga sedang kuliah di Universitas Terbuka jurusan Teknik Informatika. Jadi insya Allah mumpuni ya ibu-ibu sesuai dengan bidang yang dipegang. Jadi insya Allah kalau misalnya ada apa-apa boleh hubungi Ustadz Aji ya. Sebentar ibu-ibu. Nah, nanti mungkin setelah saya bicara ini, Ustadz Faiz ingin menyampaikan sesuatu kepada ibu-ibu, minimal perkenalanlah dengan ibu-ibu. Silakan Ustadz Faiz kalau menyampaikan karena beliau keterbatasan waktu. Silakan Ustadz. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu, mungkin saya kesini hanya untuk perkenalan. Nama lengkap saya Muhammad Faizul Ramadan, biasa dipanggil Faiz. Jadi saya sekarang berpendidikan, sedang mengambil kuliah di Universitas Muhammadiyah jurusan PAI semester 6, sekarang sedang menyusun skripsi. Kemudian alamat tempat tinggal aslinya Bandar Lampung dulu. Cuma saya sekarang ngajar di Wahdatul Ummah sebagai musyrif atau wali asrama. Jadi saya datang sini dari Metro Timur di dekat Tejo Agung di Tugu Bola kalau gitu. Nah, makanya mungkin tadi karena jalan hujan makanya agak kotor di celana ya kalau ibu lihat. Ya, kalau ibu-ibu mau tahu suku saya gimana nyebutnya ya? Ayah saya Palembang asli. Kalau ibu saya janda. Gimana janda? Ibu ada janda ini? Jawa sudah. Ibu saya keturunan Jawa dan sudah. Kalau saya lahirnya di Lampung, ya. Tepatnya di Bandar Lampung, 13 Desember 2001. Saya mau dibilang orang Lampung tapi nggak bisa bahasa Lampung ibu. Gimana ibu? Ya, karena biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Motivasi saya mungkin mengajar di sini karena memang dulu cita-cita saya itu ingin menjadi guru. Kenapa? Karena saya tahu bahwa hadis Rasulullah SAW ada tiga amalan tidak akan terputus. Yang pertama, doa anak soleh kepada orang tuanya. Yang kedua, sedekah jariyah, dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Karena saya ingin menghasilkan ilmu yang bermanfaat, ketika saya meninggal kelak, pahala pada diri saya terus mengalir dari anak-anak yang telah saya ajarkan. Mungkin sekian dari saya. Dari ibu-ibu mungkin yang ingin ditanyakan? Ajar kata hasil. Ada lagi? Mungkin nanti lebih detailnya dijelaskan kembali. Mungkin itu saja, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu ya ibu-ibu, perkenalan awal dari Ustadz Faiz. Mudah-mudahan bisa bergabung dan
anak-anak bisa nyaman dididik oleh Ustadz Faiz. Nah, jadi tadi sudah disebutkan bahwa Ustadz Faiz akan mengajar kelas takhusus. Jadi ini adalah program sekolah kita, bahwa sekolah kita akan mengadakan program takhusus khusus untuk anak kelas 3 dan kelas 4 MI. Jadi apa itu ibu-ibu takhusus? Jadi program tahasud ini adalah program di mana porsi untuk belajar Al-Qur'annya diperbanyak. Karena kita sadar kita mempunyai tanggung jawab. Kita judulnya adalah Madrasah Ibtidaiyah Tahfidz. Nah, itulah tahfidz itulah akan menjadi unggulan kita. Nah, oleh sebab itu saya sudah disebutkan tadi depan bahwa untuk mempelajari Al-Qur'an itu nggak bisa sambil main-main ya ibu-ibu ya. Sambil main-main, sambil lari-lari keluar, main sama teman-teman, main HP dan sebagainya. Oleh sebab itu kita akan mulai program ini. Jadi teknisnya nanti akan dijelaskan dalam halaqah tersendiri. Tapi yang jelas program tahassus ini akan dimulai dari pagi jam 6 pagi dan berakhir sampai jam 5 sore. Jadi ketika anak-anak nanti pulang ke rumah, mereka tinggal istirahat, tidur dan sebagainya. Jadi nggak sempat lagi main HP, main sama teman, nonton TV dan sebagainya. Dengan harapan apa? Dengan harapan kualitas bacaan Al-Quran mereka juga lebih bagus, kemudian juga jumlah hafalan mereka juga lebih banyak dan sebagainya. Nanti ada yang menjelaskan tersendiri yaitu Ustazah. Nah, kemudian juga ibu-ibu, sebelum saya akhiri, saya mengajak ibu-ibu semua untuk terus mendoakan anak-anak kita, karena doa orang tua itu terutama untuk anak-anak yang belajar agama insya Allah diijabah. Kita doakan anak-anak kita, semoga Allah memberi kemudahan kepada anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Semoga anak-anak kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa membimbing umat semua. Dan mudah-mudahan cita-cita kita untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solihah bisa terwujud ya ibu-ibu. Ya, alhamdulillah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya minta mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ibu Triati Mandi yang telah menyampaikan sambutan serta pemaparan program secara singkat. Memasuki acara yang terakhir yaitu pembentukan halaqah masing-masing kelas bersama bersama wali kelas dan guru pendampingnya. Sebelum melakukan pembentukan halaqah, izinkan saya untuk menutup acara pada pagi menjelang siang hari ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh wali murid Ta'ud 10 dan MI Tahfidz Al-Manar yang telah menghadiri silaturahim dan rapat pada pagi menjelang siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wali murid baru dari MI Tahfidz Al-Manar bisa berkumpul di sebelah kiri. Adapun wali murid MI kelas 3 dan kelas 4 silakan berkumpul di kelas bekas kelas alif. Kelas 3 dan kelas 4 silakan berkumpul di kelas alif. Adapun kelas ba dan kelas alif silakan menemui wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. عيد مبارك 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 سرور الكون يعجز أن يفينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين سرور الكون يعجز أن يفينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين